Nah, sekarang kita akan bahas precedence operator. Nah, seperti yang saya bilang tadi, precedence operator adalah urutan mana dahulu yang kita prioritaskan, prioritas operator. Nah, prioritas pertama itu apa tadi namanya? Minus plus prioritas pertama. Jadi di sini minus ya, bukan penjumlahan. Misalnya main dan lain-lain. Itu prioritas pertama, main, negatif, positif dan lain-lain. Terus prioritas kedua adalah power. Power itu apa? Pangkat. 2 pangkat 3 dan lain-lain. Terus kali bagi modulo. Nah, ini dalam satu apa namanya? Dalam satu jenjang, ini satu level. Nah, kalau ada perkalian dan pembagian dalam satu statement, dalam satu equation, mana yang didahulukan? Yang didahulukan yang lebih dahulu. Kalau di satu level ini berarti yang didahulukan yang muncul terlebih dahulu. Misalnya 4 dibagi 2 dikali 5. Nah, berarti itu pembagian dahulu baru perkalian. Paham ya? Kalau di satu level ini muncul 2 kali, berarti yang didahulukan yang lebih. Nah, yang lebih dahulu muncul. Terus baru tambah dan kurang. Terus baru relasional operator. Lebih kecil sama dengan dan seterusnya. Terus baru not, and, baru or. Nah, yang terakhir or. Nah, not, baru and, baru or. Ini ya. Nah, kalau masih ragu-ragu urutannya, untuk amannya pakai tanda kurung. Kalau pakai tanda kurung berarti itu yang didahulukan. Kalau ini tanpa tanda kurung ya. Kalau tanpa tanda kurung berarti pendahuluannya dari atas ke bawah. Kalau dengan tanda kurung berarti yang didahulukan yang di tanda kurung. Ingat ya, kalau ada tanda kurung berarti yang didahulukan pakai tanda kurung. Dan kalau ragu-ragu urutannya berarti kita pakai tanda kurung saja. Nah, tadi urutannya adalah adalah minus dulu. Misalnya minus 2 dikali 5. Berarti minus 10. Nah, meskipun penjumlahan itu di bawah perkalian, tetapi karena ini minus berarti dia didahulukan. Paham ya? Nah. Terus yang kedua tadi, urutan kedua adalah kuadrat, adalah pangkat. Misalnya 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, mana yang didahulukan? Dikuadratkan dulu, baru dikali. Nah, 2 di pangkat 2, baru dikali 5. Paham ya? Nah. Terus, setelah pangkat, ada perkalian. Ini sudah ya perkalian. Nah, misalnya 1 tambah 5 dikali 2. Mana yang didahulukan? Nah, 2 kali 5 dulu, 10, baru ditambah 1. Nah, kalau ada 2 seperti ini, ada pembagian. Nah, tadi kan satu level itu ada, ini bagi dan kali itu satu level. Nah, kalau muncul 2 kali gimana? Yang didahulukan yang lebih dahulu. Berarti ini kita kalikan dulu, 5 kali 2, baru dibagi 2, baru ditambah 1. Berarti 5 kali 2 berapa? 10. 10 dibagi 2, 5 lagi. Berarti 6 jawabannya. Nah, kalau misalnya 3, 4, dan seterusnya. Terus setelah ini baru penjumlahan. Setelah kali, bagi, dan modulo itu baru penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, terus baru lebih besar dan lebih kecil. Misalnya 1 plus 5 lebih kecil dari 2. Nah, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya false. Nah, jadi bukan ini dulu ya, bukan 5 lebih kecil daripada 2 baru dijumlahkan, bukan seperti itu. Nah, terus setelah relasional dia ada not. Nah, misalnya not 1 plus 5, ini not itu negasi ya. Jawabannya apa? True. Kenapa? Karena ini kita jumlahkan dulu, terus kita evaluasi notnya. Paham ya? Nah. Terus sekarang pakai n. N 1 lebih besar dari 2. Jawabannya apa? False. Nah, jawabannya false. Kenapa? Karena ini dulu 1 plus 5, kita evaluasi, baru 1 plus 5, 6. 6 lebih kecil daripada 2, false. False dinegasikan true. Nah, baru ini. 1 lebih besar dari 2, false. True dan false berarti hasilnya false. Nah, terus yang terakhir adalah or. Nah, sekarang contoh untuk membuktikan kalau operator or itu
yang paling belakang urutannya. Misalnya true or false and false. Kalau ini yang didahulukan or berarti nanti jawabannya false. True or false berarti jawabannya true. True and false jawabannya false. Ya kan? Nah, kalau yang didahulukan and berarti jawabannya true. False and false berarti jawabannya false. False or true jawabannya true. Nah, ternyata yang didahulukan adalah and. Nah, ini membuktikan kalau or itu dibelakangkan. Nah, kalau adik-adik ingin mendahulukan operator bisa pakai tanda kurung. Tadi operator or itu apa namanya? Di belakang. Nah, kalau adik-adik ingin mendahulukan operator or berarti kita pakai tanda kurung. Ini ya. Nah, kalau adik-adik masih bingung, nggak masalah. Yang penting aritmatika adik-adik harus bisa. Yang didahulukan mana? Yang didahulukan pertama tanda minus, plus, terus baru kuadrat, terus baru perkalian pembagian, terus baru penjumlahan pengurangan. Nah, kalau or, and, dan lain-lain itu nanti kita gunakan untuk saat conditional statement. Nah, ini nanti kita akan apa namanya? Kita gunakan lebih sering di conditional statement. Nah, kalau saat ini mungkin adik-adik belum menggunakan operator or, and, not, dan lain-lain. Nah, jadi kalau saat ini masih bingung nggak masalah. Nanti kita latihan saat kita sampai di conditional statement. Ingat, kita ulangi lagi ya agar adik-adik ingat. Nah, yang didahulukan pertama adalah plus, minus, dan lain-lain. Plus ya ini bukan penjumlahan pengurangan. Terus baru pangkat, baru perkalian pembagian modulo, terus penjumlahan pengurangan, baru lebih kurang, lebih kecil sama dengan lebih besar, terus baru not, and, or, dan seterusnya. Terus kalau adik-adik ragu-ragu dan ingin mendahulukan operator pakai tanda kurung. Nah, insya Allah mudah.